Shalom, selamat pagi, siang. Ya, oke. Nggak kerasa udah awal bulan lagi ya. Nah, ini tema bulanannya sepanjang bulan Maret, Building God's Kingdom Habit. Ya. Nah, ini saya berharap kita bisa sama-sama belajar, dan hari ini kita akan membahas tentang awareness of God, yaitu tentang kesadaran akan Allah. Nah, yang saya tahu gini loh, tadi Pastor Hamid juga udah bilang bahwa dalam setiap bidang kehidupan kita Allah ada di sana. Setuju, saudara? Apapun yang sedang kita hadapi, sadari bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Makanya Mazmur 139, nanti saudara bisa baca Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Bahkan Daud bilang, kemana aku dapat pergi, mendaki ke langit, di ujung laut, di dunia orang mati, tangan Tuhan selalu menuntun aku. Nah, dia bilang gitu ya, Daud. Dan saya rasa itu yang harusnya menjadi perenungan buat kita, bahwa gini loh, penyertaan Tuhan tuh ada dalam semua bidang kehidupan kita, terlepas apapun yang sedang kita hadapi. Nah, beberapa waktu lalu saya diizinkan sama Pastor Andi berangkat ke Israel, gitu ya. Nah, di sana ada banyak tempat-tempat bagus, ada banyak tempat-tempat bersejarah, bagus-bagus, indah-indah, gitu ya. Dan suatu hari saya masuk ke Yerusalem via Dolorosa, yang Yesus memikul salib itu, yang Yesus memikul salib, perjalanan jalan salib via Dolorosa. Sedih banget gitu ya, kita ber-20 waktu itu pergi, hikmat, sedih banget semua melihat perhentian demi perhentian, kita doa, tapi tanpa sengaja saya melihat di sekitar via Dolorosa itu ada orang-orang lokalnya itu lagi cuci motor, lagi ngerokok di pinggir gitu kan. Itu toko semua tuh, perjalanan itu tuh isinya pasar, toko-toko gitu. Ada yang baru buka toko, lap-lap kaca, nyusun barang. Buat mereka gak sesedih itu, gak sepenting itu perjalanan salib. Tapi buat kita, wah kayaknya ini banget ya, hikmat banget, kita mengikutinya tuh serius banget. Saya cuma merenungkan, ada kalanya perjalanan iman kita seperti itu, saudara. Sesuatu yang dulunya kita kagum, sekarang udah gak kagum lagi tuh. Saudara pernah ngalamin yang gitu? Semuanya hanya menjadi rutinitas, semuanya hanya menjadi kebiasaan. Ya ke gereja, ya minggu ke gereja, ya home, ya setiap minggu harus home. Saya cuma melihat sesuatu yang tadinya wah banget tuh sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Sehebat apapun pengalaman kita bersama Tuhan, akan ada waktunya semua itu jadi hal biasa buat kita. Setuju gak, saudara? Mungkin tahun lalu Tuhan tolong kita begitu rupa, tapi setelah lama-lama ya kita menjadi biasa lagi tuh sama Tuhan. Kita sangat terbiasa. Kita sangat ya udah gitu aja. Saya nggak tahu dengan perjalanan iman saudara, saya nggak tahu dengan pernikahan saudara. Kadang pernikahan juga seperti itu. Selasa kemarin saya memberkati sepasang pernikahan, dan wah sedih banget ya. Mau ngomongin janji nikahnya aja lama banget, saudara. Karena nangis lagi berhenti, nangis lagi berhenti. Wow, luar biasa ya. Sampai hari ini saya nggak tahu kenapa orang yang mengucapkan janji nikah itu harus menangis. Saya nggak ngerti, apakah dia menyesal dengan apa yang dia ucapkan. Saya nggak tahu, saudara. Tapi sampai hari ini orang-orang yang saya berkati cenderung menangis waktu mengucapkan janji nikah. Tapi wah banget, pernikahan buat mereka wah banget. Tapi kalau mau jujur, kita yang menikah di atas 20 tahun, di atas 10 tahun, pernikahan menjadi sesuatu yang ya udah aja gitu. Bangun pagi ngelihat muka yang sama, menghadapi orang yang sama, gak ada sesuatu yang wah banget tuh, biasa banget. Saya rasa kita semua setuju ini. Rutinitas menghilangkan kekaguman. Dan jangan-jangan itu juga yang terjadi dengan iman kita. Rutinitas menghilangkan kekaguman kita sama Tuhan. Udah biasa. Ya doa, besok juga doa lagi. Gak ada sesuatu yang luar biasa. Makanya hari ini kita sama-sama mau diingatkan tentang awareness of God. Tentang kesadaran akan Allah. Allah tuh ada loh, pribadi yang ada dalam kehidupan kita.
Hiduplah dengan hati dan pikiran yang selalu menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Sadar bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ayo hormati itu, ayo kagumi itu. Seperti kita dulu pernah mengagumi Tuhan begitu rupa. Ya, cinta mula-mula seringkali kan membuat gitu ya. Awal-awal pertobatan tuh wah sepertinya luar biasa gitu. Tapi jujur saya mau bilang hari-hari ini saya pribadi pun agak berkurang saudara. Tentang kekaguman. Bahkan mohon maaf saya kerja dalam lingkungan gereja, pelayanan, khotbah lagi, pelayanan lagi, kunjungan lagi. Seringkali sudah gak terpikir lagi tentang Tuhan. Seringkali sudah gak berpikir, semuanya terjadi begitu saja dengan rutinitas. Rutinitas menghilangkan kekaguman. Saya berharap tema ini betul-betul membuat kita sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Makanya ini Pastor Andi di PVJ dia bahas ini. Hidup ini ditentukan oleh cerita yang kita percayai tentang Tuhan. Siapa Tuhan buat kita? Apakah Tuhan hanya sekedar pribadi ya gue tahu itu Tuhan? Atau seorang pribadi yang betul-betul kita hormati, kita kagumi dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya percaya bahwa Tuhan itu ya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati, ya Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Saya percaya itu yang Tuhan lakukan. Tapi gini, kalau pengenalan kita hanya sebatas itu saja, saya takut gini loh. Kita akan kecewa, kita akan gak kagum lagi sama Tuhan. Waktu Tuhan gak kerjakan apa yang kita mau. Kita kecewa. 8 ayat yang sering sekali kita dengar, setuju saudara? Tapi ini ada terjemahan sederhana Indonesia, agak berbeda buat saya. Ya, Roma 8 ayat 28 terjemahan sederhana Indonesia. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Saya suka kata Allah bekerja mengatur semuanya. Yang saya tahu gini loh, Allah kalau mengerjakan sesuatu tuh gak main-main. Betul saudara? Dia gak setengah-setengah. Dia pasti serius melakukan yang terbaik. Dan semuanya itu menghasilkan kebaikan. Dia bilang gitu ya. Nah, ada dua arti kata tentang kebaikan saudara. Yang pertama kebaikan yang terlihat langsung. Kita doa, kita sakit, kita doa, sembuh besoknya. Ya, kita bilang sepi, nggak ada orderan, kita doa sebentar, minggu depannya Tuhan bukakan jalan. Ada banyak orderan masuk, gitu ya. Ada banyak hal jalan-jalan terbuka. Itu kebaikan yang terlihatnya langsung, gitu saudara. Dan untuk sesuatu yang terlihat langsung biasanya Tuhan nggak perlu waktu yang lama. Mungkin seminggu, sebulan Tuhan sudah kerjakan itu. Tuhan sudah jawab doa. Tapi ada hal yang menarik tentang arti kebaikan yang kedua, saudara. Kebaikan yang akan memproses sifat dan karakter hidup kita. Ternyata arti kebaikannya itu. Ada dua arti, yang kedua itu saudara. Yang terkesan gini loh, gak enak dan seringkali membutuhkan waktu yang lama. Tuhan sedang berproses dengan hati kita. Tuhan sedang memperbaiki apa yang ada di dalam. Kalau tadi kebaikan yang pertama itu yang terlihat di luar, tapi kebaikan yang kedua itu tentang apa yang ada di dalam, tentang karakter kita, tentang perilaku kita yang nggak baik mungkin. Dan ini membutuhkan waktu yang agak lama. Kenapa agak lama? Karena seringkali kita nggak mau berproses untuk berubah. Setuju nggak saudara? Kita susah untuk berubah. Dan sepertinya gini, kita lagi keras-kerasan sama Tuhan. Tuhan maunya gini, saya maunya gini. Akhirnya jadi lama prosesnya. Akhirnya jadi gak beres-beres. Kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam segala sesuatu yang kita alami, ternyata itu tujuannya itu untuk memperbaiki, untuk mengecek karakter kita. Apa yang ada di dalam kita. Tapi kita kan seringkali gini, kita seringkali ukur penyertaan Tuhan tuh dengan kenyamanan. Betul saudara? Yang namanya kebaikan tuh harusnya nyaman Pak. Yang harusnya tuh enak buat kita. Tapi arti kebaikan ini, yang kedua ini agak unik saudara. Ini bicara tentang proses yang merubah karakter di dalam kita. Ya, dan ini gak gampang. Hari Jumat kemarin, saya ada jalan pagi sama salah satu home.
Dan saya jalan sama Pak Ganda, ini Pak Ganda. Ini untungnya bergaul dengan orang-orang yang usia senior, saudara. Mereka tuh berhikmat, ya. Mereka tuh orang-orang yang penuh hikmat. Saya ngobrol sama Pak Ganda waktu jalan, dia ada satu hal yang dia bilang gini. Dalam hidup ini kita akan ketemu orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Dan situasi yang gak sesuai dengan yang kita pengen. Mungkin Pak Ganda lupa ngomong gitu, tapi saya ingat bahwa Pak Ganda bilang, hidup ini tuh kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang sulit. Dengan situasi-situasi yang mungkin gak enak. Pak Ganda cuma bilang gini, lakukan aja yang terbaik, Sur. Bagian kita, lakukan yang terbaik. Selebihnya kita gak bisa atur. Setuju gak, saudara? Dalam perjalanan kehidupan kita ketemu orang-orang yang sulit untuk dikasihi, sulit untuk dimaafkan, sulit untuk dimengerti. Tapi gini loh, bagian saya, lakukan saja yang terbaik. Sisanya biar Tuhan yang atur aja. Bukan bagian kita. Karena mungkin saja gini loh, Tuhan ingin kita yang harusnya berproses. Setuju, saudara? Jangan-jangan Tuhan yang menginginkan kita yang berproses. Kita udah gak usah pikirin orang lain untuk berubah, kita yang berproses untuk bisa berubah. Makanya ini masalah hidup menguji dan membentuk kita menjadi murid Kristus. Setuju, saudara? Kita gak bisa terlepas dari masalah hidup. Setuju ya? Nah, semua itu untuk menguji dan membentuk kita menjadi seorang murid Kristus. Murid selalu bicara tentang orang-orang yang mau belajar. Dan gak cuma mau belajar, tapi gini loh, mau melakukan apa yang diajarkan. Jadi poin ini saya mau mengajak kita untuk introspeksi ke dalam. Yuk belajar apa yang kita dengar, apa yang mungkin kita pelajari, kita baca. Ayo lakukan itu. Ayo lakukan itu. Berani melakukan ini seperti yang Daud katakan. Selidiki aku ya Allah. Dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud berani bilang gitu, ujilah aku. Mungkin saat ini kita juga mau bilang, Tuhan ujilah aku. Kesadarannya gini loh, bahwa Tuhan ada dalam setiap keputusan, dalam setiap kehidupan kita. Gak perlu kita tutup-tutupi lagi di hadapan Tuhan. Gak perlu kita main pura-puraan di hadapan Tuhan. Tuhan ujilah aku. Tuhan lihat kedalaman hati. Apakah kita hanya mengenal Tuhan yang cuman sayang sama kita? Kita datang sama Tuhan hanya kalau ada butuhnya aja. Ya, kita datang sama Tuhan kalau kita lagi perlu, ini lagi kita perlu tolong Tuhan. Tuhan tahu motivasi hati kita. Makanya hari ini coba bilang gini, Tuhan selidiki aku, ujilah kedalaman hati ini. Jangan-jangan gini loh, ada banyak hal motivasi yang kita tutup-tutupi. Orang lain mungkin gak tahu, istri kita, suami kita gak tahu apa yang sedang kita tutupi hari ini. Tapi saya mau bilang gini loh, Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan. Amin, saudara. Tuhan mengerti apa yang sedang kita jalani. Nah, 2 minggu lalu saya di PVJ membahas satu ayat ini saja. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Sama, ini juga Hagai bilang gitu. Bahwa bangsa Israel udah terlalu jauh melenceng dari rencananya Tuhan. Nabi Hagai cuman bilang gini, perhatikanlah keadaanmu. Saya cuma mau bilang hari ini, kita sama-sama perhatikan keadaan kita. Berani untuk mengevaluasi dan ambil keputusan untuk berubah. Amin, saudara? Setelah kita mengevaluasi, coba dicek apa yang salah, ayo ambil keputusan untuk berubah dong. Kan kita tahu salahnya di mana. Ambil keputusan untuk berubah. Tentang cara hidup kita, kelakuannya kita, dan tujuan hidup kita. Ini penting karena seringkali gini loh, tujuan hidup kita itu tanpa sadar melenceng dari rencananya Tuhan. Betul, saudara? Kita tuh kadang kepengennya suka aneh-aneh, saudara. Dan ini prinsip yang berbahaya yang tidak kita sadari, yang merusak iman kita dari dalam. Ini juga Pastor Andi bahas di PVJ. Individualism. Ya, diri kita menjadi ukuran utama, kehidupan jadi egois. Senternya kita, saya, semuanya tentang aku. Semuanya diukur tentang apa yang saya dapat. Apa keuntungannya buat saya. Gak peduli sama orang lain. Prinsip-prinsip hidup ini yang seringkali mengacaukan kita. Yang membuat kita gak sadar bahwa Tuhan sedang ada bersama dengan kita. Hidupnya saya. Kemarin pernah ngobrol sama Peter, mantunya Pastor Hamid. Dia bilang gini, itu di Blaze, anak-anak muda itu datang kebaktian, itu bisa pakai headset. Dia ikut kebaktian tapi pakai headset. Dan cuek aja. Wow, luar biasa.
Peter berkhotbah berapi-api, dianya ngecuek aja anak-anaknya. Pada main game, pada ketawa-ketawa. Wow, saya bilang, maka kalau berita suruh khotbah di Blaze itu sesuatu yang menakutkan buat para pembicara tuh. Karena luar biasa dan itu betul-betul terjadi, saudara. Nggak peduli, mereka nggak peduli. Lu mau ngomong apa ya lu ngomong aja. Dia main game aja pakai headset dan beberapa orang ngumpul gitu. Wow, saya bilang luar biasa ya. Jangan dikira itu individualisme itu sedang merasuk kita, sedang masuk ke anak-anak kita, jangan-jangan masuk juga ke kita. Dan yang kedua, consumerism. Ya, apa yang kita punya menjadi ukuran yang utama. Saya menjadi berharga kalau saya punya ini. Saya menjadi lebih berharga kalau kita lebih mencintai materi daripada Tuhan. Pesan untuk poin ini, hiduplah dengan rasa cukup. Setuju, saudara? Hati yang selalu bersyukur, menggunakan berkat Tuhan dengan bijaksana. Nanti minggu ketiga, Ko Isman akan sharing tentang rasa cukup. Ya, kita sama-sama nanti dengarkan. Cuman faham ini, prinsip hidup ini tuh ada loh di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah, jangan-jangan ada di anak-anak kita, di keluarga kita. Dan yang ketiga, itu moral relativism. Gak ada ukuran yang utama, semua benar. Saudara pernah dengar itu? Semua benar. Jadi kebenaran absolut tuh gak ada. Semua itu tergantung dari situasi, kondisi, itu semua tergantung. Bebas-bebas aja. Mereka tidak mengakui kebenaran firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran. Prinsipnya asalkan tidak menyakiti orang, ya hidup baik, ya udah. Mereka nggak peduli tuh. Yang pokoknya mah gue baik aja. Yang pada akhirnya gini loh, ketiga hal itu semua kan bicaranya sama. Semua tentang saya. Betul, saudara? Semua tentang aku. Mungkin Pastor Andi di PVJ dia lebih banyak, tapi saya pikir saya cuma 3 aja. Tapi intinya poinnya sama, bahwa semua prinsip kehidupan yang dunia tawarkan itu semua fokusnya ke aku, ke saya. Apa ya keuntungannya buat saya, bagaimana membuat saya menjadi berharga, bagaimana membuat saya bisa lebih dilihat oleh orang, semuanya tentang saya. Semuanya tentang aku. Nah, makanya gimana cara mengatasinya? Kalau saudara ada di Vision Night kemarin, Pastor Andi bilang gini, milikilah mentor. Mentor itu orang-orang yang mau berbagi hidup dengan saudara. Sampai hari ini saya masih punya mentor-mentor yang mengawasi kehidupan saya. Yang memberitahu kalau saya salah, kalau saya melenceng. Saya nggak tahu dengan saudara, apakah kita terbiasa, karena gini loh, bicara mentor selalu bicara tentang ditegur. Saudara setuju? Bicara tentang dikasih masukan, ditegur pasti. Bahkan mungkin kalau saya udah terlalu dekat seringkali diomelin. Ya sama Ko Sandy itu kalau ngomong kan tahu sendiri ya. Tapi saya membiarkan dia untuk menegur saya. Dan saya berharap itu juga kita miliki untuk menjaga prinsip kehidupan kita. Ya, makanya saya berharap gini, waktu kita bahas tentang kesadaran akan Allah, kita akan membuat hidup kita berhati-hati dalam semua keputusan yang kita buat. Setuju nggak, saudara? Dalam arti gini loh, Tuhan melihat apapun yang kita buat. Tuhan tahu apa yang kita buat. Hati kita seringkali menipu, hati kita seringkali licik, tapi saya mau bilang Tuhan tahu dalam segala keputusan yang kita buat. Efesus 5 ayat 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Ada banyak orang yang nggak peduli dengan keputusan yang dia buat. Mikirnya nanti aja. Tapi boleh nggak saya coba menawarkan pemikiran ini? Memikirkan besarnya harga yang harus dibayar lewat keputusan yang kita buat hari ini. Ada banyak orang yang nggak pernah memikirkan harga yang harus dia bayar. Karena biasanya gini, iblis tuh seringkali waktu sebelum kita melakukan kesalahan, iblis seringkali mengecilkan konsekuensinya. Tapi setelah kita jatuh dalam dosa, iblis memperbesar dosa Anda dengan menimbulkan perasaan bersalah dan malu. Sudah pernah paham ini? Waktu kita belum melakukan kesalahan, iblis biasanya bilang, gak apa-apa, gak ketahuan, gak ada yang tahu, lakuin aja, orang lain juga gak apa-apa. Setelah kita melakukan dosa itu, iblis jadi memperbesar konsekuensinya. Tuh kan, lu kan hidupnya gitu kan,
Hancur kan keluarga lu? Hancur kan? Lu gak dipercaya lagi? Lu gak berharga lagi sekarang? Saya cuma mau bilang, pikirkan besarnya harga yang harus dibayar. Karena itu yang akan membuat kita menjadi gini, berhati-hati dalam hidup. Setuju saudara? Berhati-hatilah dalam hidup. Karena bahkan kalau cerita Alkitab yang seringkali yang paling populer, Daud dan Batseba, saudara ingat? Karena iseng, ya. Dan waktu itu saya juga ke Israel, dari orang sana tuh ngomong, ini nggak ada di Alkitab, cuman mereka bicaranya gitu, bahwa bagaimana Daud jatuh dalam dosa perzinahan itu diperkirakan bahwa gini loh, kan kakeknya Batseba itu kan emang orangnya Daud. Mereka pernah dekat dengan Daud. Jadi bukan hanya sekali ketemu terus langsung Daud berzina, enggak ternyata. Itu tuh udah kenal, kakeknya tuh kenal. Waktu di Gua Adulam tuh salah satu orang yang dilayani sama Daud tuh kakeknya Batseba. Tapi nggak tahu, ini masih cerita aja. Karena itu gini loh, rumah mereka kok berdekatan, kok kamar mandinya bisa pas gitu deket sama sotohnya Daud. Jadi itu bukan orang jauh, itu pasti orang dekat. Jadi hati-hati dengan orang dekat, saudara ya. Perselingkuhan terjadi dengan orang-orang sekitar saudara, bukan yang nggak kenal, yang jauh gitu, enggak. Mereka jangan-jangan ada di sekitar kita, saudara. Ya, nah makanya enggak, itu hanya cerita, katanya seperti itu. Ada kalanya kita nggak memikirkan harganya saat kita mengambil keputusan, betul nggak sih, saudara? Kita seringkali nggak apa-apa. Saya cuma mau bilang, ayo pikirkan harga yang harus kita bayar dengan semua keputusan yang kita buat. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kesadaran kita akan Tuhan harusnya membuat kita punya pengharapan dalam Tuhan. Kalau saat ini, hari-hari ini keadaan kita nggak baik, ayo sadari bahwa Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu melihat apa yang sedang kita alami. Tuhan selalu melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Makanya Ibrani 11 ayat 1, ini ayat yang sering sekali kita baca ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dan pengharapan itu nggak bisa dipisah. Kadang kita seringkali beriman, iya saya beriman, percayalah, tapi ngalamin nggak? Ya nggak tahu lah. Ya semoga aja lah. Kita nggak punya pengharapan yang kuat gitu. Tapi saya berharap gini loh, iman saudara nggak bisa berdiri sendiri. Itu harus bersama dengan apa yang namanya harapan. Iman dan harapan tuh harus jadi satu. Iman kita percaya dan harapannya ya boleh kita alami, boleh terjadi dalam kehidupan kita. Iman dan pengharapan itu jadi satu kesatuan. Makanya kesadaran akan Tuhan, saya berharap itu membuat iman kita yakin, mantap bahwa Tuhan mendampingi saya, Tuhan melindungi saya. Kesadaran akan Tuhan tidak selalu datang dalam kenyamanan, tetapi ada kalanya melalui proses yang tidak kita inginkan. Ya, tadi saya ngobrol sama Ko Hamid di belakang, dia bilang, keadaan kadang gak gampang, dia bilang. Tapi proses membuat kita jadi lebih rendah hati. Saudara setuju gak itu? Pastor Hamid tadi dia bilang gitu. Proses yang kita alami itu membuat kita jadi rendah hati. Rendah hati dalam artian gini loh, kita percaya bahwa kita tuh orang-orang yang ada di bawah otoritasnya Tuhan. Gak perlu sombong, saudara gitu ya, gak perlu sombong. Bahkan ini Ayub 42 ayat 5 ini bagus banget nih. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sudah sering baca ayat ini? Ayat 42, setelah banyak kejadian-kejadian yang dia alami, dia cuma bilang gini, mataku sendiri memandang engkau. Dulu kata orang aja, tapi sekarang aku ngalamin. Itu di bawahnya Philip Yancey, dia ada bilang gini, penderitaan bisa menjadi pintu untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Saudara setuju? Tuhan seringkali memakai penderitaan untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan. Semakin kita tahu dengan sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Keadaannya mungkin gak enak, keadaannya mungkin bikin susah, keadaannya mungkin gak seperti yang kita inginkan. Tapi ternyata gini loh, penderitaan bisa menjadi pintu untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Ayub bilang begitu, bahwa semuanya yang dia alami itu membuat dia akhirnya begini, mataku sendiri bisa memandang engkau. Saya cuma berharap apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini bisa membuat kita semakin rendah hati dan semakin mengenal Tuhan. Amin, saudara.
Kita belajar sesuatu, hari-hari ini ada banyak hal yang aneh-aneh terjadi, tapi sungguh saya berharap itu semua bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan. Ya. Dan ini ayat yang terakhir, saya kembali ini. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu. Untuk apa, saudara? Menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Saya sungguh berharap kita menjadi orang-orang yang pilihan Allah. Amin, saudara. Kita menjadi orang-orang yang ditetapkan untuk ada dalam rencananya Allah. Kesadaran kita akan Allah seharusnya membuat kita yakin bahwa perjalanan ini nggak jadi sia-sia. Apapun yang sedang kita hadapi nggak jadi sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan ada bersama kita dan kita ada dalam rancangannya. Amin, saudara. Saudara yakin kita ada dalam rancangannya Tuhan? Amin. Apapun yang terjadi nggak sesuai dengan kepengen kita, tapi saya berharap kita bisa percaya bahwa Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Amin.